Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yang Koswara, peserta PPG dalam jabatan batch kedua tahun 2023, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Pengetahuan dan Pengalaman Siswa Kelas 7 MTS Yaisa dalam meningkatkan pemahaman Thaharah Wudhu melalui pendekatan motivasi. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang dalam proses belajar di kelas mengenai materi mata pelajaran fikih perihal tata cara toharoh dalam wudhu untuk kelas 7 MT Syaisa di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat ini dipandang belum menunjukkan tahapan baik apalagi sempurna. Hal ini ditemukan dengan faktanya di lapangan. Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik sulit memahami materi yang disampaikan. Mereka hanya menjadi pendengar baik. Ketika guru menjelaskan dan memaparkan materi pembelajaran, kebanyakan mereka diam. Apalagi ketika guru mempersilahkan untuk bertanya, mereka pun banyak memilih diam. Fakta ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya strategi atau metode pembelajaran yang memadai, beragamnya pemahaman yang berbeda dengan pembiasaan terkait praktek wudhu ketika masih duduk di bangku SD atau MI, dan kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam menguasai materi tohar wudhu yang baik dan benar yang sesuai dengan syariat. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran di sekolah dibutuhkan kreativitas dan keaktifan penting yang diharapkan dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik khususnya pada materi toharoh dalam wudhu. Identifikasi masalah. Masalah yang pertama, rendahnya hasil belajar. Peserta didik tidak tertarik terhadap materi pembelajaran dan peserta didik kurang berperan aktif dalam memahami pelajaran. Materi terkait tata cara toharoh dalam wudhu. Metode digunakan metode ceramah. Kemudian pembatasan dan rumusan masalah. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran. Apakah pendekatan berbasis motivasi aktivitas dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik? Kemudian upaya peningkatan hasil belajar peserta didik. Apakah dapat meningkatkan minat dalam memahami materi tohara wudhu? Dan bagaimana dampak pada peserta didik terkait materi tata cara tohara wudhu? Selanjutnya, bagaimana hasil belajar peserta didik di kelas 7 MTS Yaisa Kabupaten Bandung Barat dengan melalui metode aktivitas motivasi. Bagaimana proses penerapan metode aktivitas motivasi selanjutnya, bagaimana peningkatan belajar peserta didik pada materi tentang tata cara toharoh dalam wudhu melalui pendekatan aktivitas motivasi. Kemudian tujuan penelitian, yang pertama, bagi peserta didik dapat berpartisipasi lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran untuk memahami pengetahuan dan pengalaman yang mendalam tentang tata cara toharoh wudhu. Kedua, peserta didik lebih minat dalam mengikuti proses pembelajaran mendalam materi tentang tata cara toharoh wudhu. Selanjutnya, hasil belajar dalam memahami pengetahuan dan pengalaman tentang toharoh wudhu, peserta didik lebih meningkat. Adapun manfaat penelitian, pertama bagi madrasah, meningkatkan mutu dan hasil pendidikan pembelajaran di sekolah. Kemudian, bagi sekolah dapat memilih dan menerapkan beberapa metode serta media yang tepat dan efektif dalam proses pembelajaran. Juga manfaatnya meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Manfaat bagi guru, yang pertama bagi guru dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses atau kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan manfaat berikutnya diharapkan dapat membantu meningkatkan profesionalisme pendidik. Manfaat bagi peserta didik, selanjutnya hasil belajar dapat dalam memahami pengetahuan dan pengalaman tentang tohara wudhu, peserta didik lebih meningkat. Dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian manfaat bagi peneliti, bahwa penelitian tindakan kelas ini dapat mendorong penulis untuk melakukan refleksi dan analisis terhadap data penelitian serta diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman. Bab kedua terkait kerangka teori. Yang pertama menurut Tiffen dan Smith menjelaskan bahwa motivasi adalah suatu konstruksi yang mampu mengaktifkan dan mengarahkan perilaku dengan memberi dorongan atau daya pada organisme untuk melakukan suatu aktivitas. Dan menurut Eysenck dan Van Skatawan, suatu proses yang menentukan suatu tingkatan kegiatan intensitas, konsistensi, serta arah umum dari tingkah laku manusia
merupakan konsep yang rumit dan berkaitan dengan konsep-konsep seperti minat, bakat, konsep diri, sikap, dan lain sebagainya. Selanjutnya menurut Maslow, motivasi adalah suatu proses tingkah laku manusia yang dibangkitkan dan diarahkan oleh kebutuhan tertentu seperti harga diri diantaranya. Kemudian menurut Wahyu Sumirjo, bahwa motivasi adalah suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan kepuasan yang terjadi pada diri seseorang. Selanjutnya jenis-jenis motivasi. Yang pertama, intrinsik motivasi. Maksudnya, motivasi yang tidak perlu dirangsang dari luar. Atau bisa disebut juga dengan jenis motivasi ini sudah ada dorongan sendiri dalam diri individu untuk melakukan sesuatu. Misalnya, keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, keinginan untuk beramal baik, keinginan untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran yang diajarkan, bukan karena keinginan lain seperti ingin mendapatkan pujian, hadiah, dan lain sebagainya. Jenis berikutnya yaitu extrinsic motivasi, maksudnya adalah ini kebalikan dari intrinsic motivation. Maksudnya adalah suatu dorongan yang muncul karena adanya faktor perangsang dari luar, seperti ingin diakui, dipuji, diberi hadiah, dicela, dan lain sebagainya, yang dimana semuanya akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya prinsip-prinsip motivasi. Di antaranya prinsip kompetensi, pemacu, ganjaran dan hukuman, kejelasan dan kedekatan tujuan, selanjutnya pemahaman hasil. Adapun prestasi yang optimal yang diharapkan, adanya kebermaknaan, modeling, dan komunikasi terbuka. Selanjutnya pendekatan motivasi aktivitas ini dilakukan yang pertama diskusi kelompok, proyek kolaboratif, studi kasus, simulasi, kuis interaktif, brainstorming, role playing, penugasan berbasis masalah. Kemudian bab 3, metode penelitian, jenis penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kuantitatif. Sementara jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini berfokus pada penerapan yang lebih menekankan pada keaktifan peserta didik dalam memahami dan mendalami suatu materi pembelajaran dengan membangun motivasinya dan minatnya untuk mengikuti proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian action research bertujuan untuk memperbaiki mutu ataupun kualitas pembelajaran di kelas di satuan pendidikan, khususnya di Madrasah Sanawiyah kelas 7. Variabel penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah penerapan pengetahuan dan pengalaman siswa kelas 7 MTS Yaisa memahami kemampuan peserta didik Madrasah Sanawiyah Yaisa dalam memahami pengetahuan dan mempraktekkan tata cara taharah wudhu dengan baik dan benar sesuai dengan syariat. Baik gerakan, terlebih bacaan dan doa sebelum dan sesudah mempraktekkan taharah wudhu. Sementara variabel terikatnya, penulis mencantumkan pendekatan motivasi. Maka dari hasil kedua variabel tersebut, penulis memberikan judul Penerapan Pengetahuan dan Pengalaman Siswa Kelas 7 MTS Yaisa dalam meningkatkan pemahaman taharah wudhu melalui pendekatan motivasi. Populasi dan sampel penelitian, ini sasarannya peserta didik di Madrasah Sanawiyah Yaisa kelas 7, seluruhnya berjumlah 30 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 10 perempuan. Selanjutnya jenis, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama dilakukan dengan observasi. Pengamatan merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik masalah yang diselidiki. Pengamatan atau observasi merupakan kegiatan pengambilan data sejauh mana dampak dan tindakan telah mencapai sasaran. Dan hal ini menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan merupakan proses yang tersusun dari berbagai biologis dan psikologis. Kemudian melalui wawancara merupakan proses tanya jawab dalam kegiatan penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua atau lebih sehingga dapat secara langsung mendengar dan mendapatkan beberapa informasi dan keterangan yang dibutuhkan. Selanjutnya melalui dokumentasi merupakan upaya mencari dan menyimpan data-data yang dipandang penting, di antaranya bisa berupa catatan, transkrip,
ledger, agenda, buku-buku, surat kabar, prasasti, nutulen rapat, dan lain sebagainya. Sehingga dimungkinkan memperoleh data dari beberapa jenis dokumentasi tersebut. Selanjutnya melalui tes. Tes dilakukan dalam rangka pengukuran dan penelitian karena dengan melakukan tes terhadap peserta didik, maka akan didapatkan data-data terkait kemampuan dalam memahami pengetahuan dan pengalaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode tes dapat berupa lisan, tulisan, maupun praktik secara langsung. Selanjutnya kami menampilkan beberapa angket ataupun format mengenai penyusunan instrumen penelitian tindakan kelas. Angket tersebut ini terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Di sana ada keterangan mengenai SS, STS, dan TS, maksudnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan untuk kriteria pengukurannya, untuk 4 itu jika sangat setuju, 3 jika tanggapan setuju, 2 jika tanggapan tidak setuju, dan 1 jika tidak ada tanggapan. Kemudian instrumen yang kedua itu mengenai observasi keaktifan guru dalam proses pembelajaran dengan keterangan kurang, cukup, baik, sangat baik. Selanjutnya untuk lembar observasi keaktifan guru dalam proses pembelajaran selanjutnya, ini juga mengenai keaktifan guru. Untuk poin 1 adalah kurang dengan presentasi 0 sampai 25%. 2 itu cukup dengan presentasi 25 sampai 50%. 3 baik 50 sampai 75%, dan 4 sangat baik 75 sampai 100%. Kemudian observasi keaktifan guru dalam proses pembelajaran selanjutnya sama keterangannya itu kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Itu juga lembar observasi keaktifan guru dalam proses pembelajaran, ada 4, dan ini adalah salah satu contoh instrumen penilaian refleksi untuk lembar kerja siswa dalam bentuk penilaian uraian. Di sana ada tes pengetahuan yang mungkin ini bisa berbentuk juga PG, esai, atau tanya langsung terhadap melalui teknik bertanya langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon saran serta masukan untuk meningkatkan kualitas penelitian tindakan kelas bagi saya sebagai penulis, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.